dari pendidikan sebagai sistem ini, setelah kita belajar materi ini, kita bisa memahami pengertian sistem pendidikan, kita bisa memahami arti pentingnya internal dan independensi antar komponen pendidikan. Yang ketiga yaitu kita bisa memahami pentingnya pembentukan manusia seutuhnya, dan kita bisa memahami peran sentral pendidikan dalam pendidikan. Nah, yang pertama yaitu pengertian pendidikan sebagai sistem. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud untuk membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungannya. Nah, salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang sistem, tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Nah, tujuan dari adanya pendekatan sistem dalam pendidikan sendiri ialah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang berikut yaitu sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari suatu elemen atau suatu kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Nah, maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Yang kedua yaitu arti dan pentingnya interaksi dan interdependensi antar komponen sistem pendidikan. Nah, yang pertama pengertian komponen pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai suatu tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Yang kedua yaitu komponen pendidikan. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik diantaranya yaitu yang pertama, peserta didik berfungsi sebagai objek yang sekaligus sebagai subjek pendidikan. Persoalan yang berhubungan dengan peserta didik terkait dengan sikap anak didik. Yang kedua, orang tua, yaitu sebagai pendidik utama dan yang pertama dan berlandaskan pada hubungan cinta kasih bagi keluarga atau anak yang lahir di lingkungan keluarga mereka. Yang ketiga, guru atau pendidik. Dan yang keempat, pemimpin kemasyarakatan dan pemimpin keagamaan, di mana peran pemimpin masyarakat menjadi pendidik didasarkan pada aktivitas pemimpin dalam mengadakan pembinaan atau bimbingan kepada anggota yang dipimpin. Yang ketiga yaitu hubungan timbal balik antara komponen pendidikan. Keseluruhan komponen-komponen di atas merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Input menta atau raw input yaitu peserta didik, input alat atau instrumental input seperti kurikulum pendidik, input lingkungan atau environmental input seperti keadaan cuaca, situasi keamanan masyarakat dan lain-lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pendidikan. Kemudian pentingnya pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan adalah usaha yang disengaja dan terencana untuk membantu potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara masyarakat dengan memilih isi atau materi, strategi, kegiatan, dan teknik yang sesuai. Tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan adalah kedewasaan jasmania dan rohania. Kedewasaan dalam pengertian ini adalah jika seorang badannya secara fisik sudah cukup besar dan berkemampuan telah sanggup melaksanakan tugas hidupnya sesuai dengan tuntunan atau norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, serta sudah bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, dan diharapkan seorang yang telah dididik bisa tahu apa yang seharusnya dijalankan sebagai warga negara yang telah dewasa. Dengan dicapainya pendidikan yang baik dan benar, maka hasil akhirnya adalah terbentuknya manusia yang utuh. Seperti yang kita ketahui, pendidikan pada manusia pastinya akan membentuk manusia yang utuh
masing-masing subjek peserta didik di setiap tingkatnya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu yang amat penting dalam pembentukan kepribadian seorang anak dalam upaya menjadi manusia seutuhnya, entah itu pendidikan formal atau informal. Keduanya merupakan upaya dalam membentuk karakteristik seorang anak. Pendidikan merupakan cara yang utama dan hanya satu-satunya jalan untuk menjadikan generasi muda menjadi manusia yang utuh. Yang berikut peran sentral pendidik dalam pendidikan. Yang pertama, guru sebagai sumber belajar, maka gurulah yang menjadi tempat peserta didik menggali atau mengambil pelajaran. Yang kedua, guru sebagai fasilitator berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman melalui pengelolaan kelas. Yang keempat, guru sebagai demonstrator, yaitu peran untuk mempertunjukkan kepada siswa tentang segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan paham terhadap pesan atau informasi belajar yang disampaikan. Yang kelima, guru sebagai pembimbing, yaitu membimbing siswa agar dapat menentukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal mereka. Yang keenam, guru sebagai motivator. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki motivasi dalam belajar. Yang ketujuh, guru sebagai evaluator atau penilai, berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedelapan, guru berperan sebagai pengajar. Adalah peran guru sebagai pengajar kadang diartikan sebagai penyampaian materi pelajaran kepada siswa. Yang kesembilan, guru berperan sebagai pendidik, yaitu berperan sebagai pendorong dan pengawas tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu patuh dan mentaati peraturan di sekolah maupun di masyarakat. Yang kesepuluh, guru sebagai administrator mencakup ketataalaksanaan bidang pengajaran dan ketataalaksanaan pada umumnya, seperti mengelola sekolah, memanfaatkan prosedur dan mekanisme pengelolaan tersebut untuk melancarkan tugasnya serta bertindak sesuai dengan etika jabatan. Ya, demikianlah pemaparan materi kami dari kelompok 5. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan 3 penanya. Ruti, Peggy. Masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Masih ada 1 penanya lagi. Ya, jika tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan kepada saudari Ruti untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ruti dari kelompok 3 ingin bertanya. Tadi dijelaskan ada tentang elemen-elemen atau unsur-unsur sistem pendidikan. Nah, coba teman-teman sebutkan elemen-elemen apa saja dan jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudari Ruti yang telah mengajukan pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Peggy Grace untuk mengajukan pertanyaannya. Disilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Tadi teman-teman dari kelompok 7 menyampaikan tentang pendidikan sebagai sistem. Yang ingin saya tanyakan, coba berikan contoh konkret bagaimana pendidikan sebagai sistem di lingkungan sekolah dasar. Ya, terima kasih kepada Peggy yang telah mengajukan pertanyaannya. Berikan atau ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, disilakan. Ya, jika tidak ada, teman-teman mohon berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya, baik teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kepada teman saya yang akan menjawab pertanyaan dari Ruti, disilakan. Pertanyaannya,
subjek pendidikan, subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang diakui keberadaannya. Yang kedua, orang yang membimbing yaitu pendidik. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi eduktif. Interaksi eduktif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antar peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Yang keempat, tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal dan kandungannya sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sasaran pencapaian tujuan. Yang keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. Alat dan metode pendidikan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Yang ketujuh, tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan biasanya disebut tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, demikianlah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Saudara Ruti? Apakah sudah menerima jawaban kami? Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Ya, jika tidak ada, ya terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Badi Grace Tumule. Pertanyaannya yaitu contoh konkret pendidikan sebagai sistem di sekolah dasar. Nah, contoh konkretnya yaitu misalnya guru tersebut memberikan pelayanan pendidikan di sekolah dasar. Misalnya pendidik tersebut misalnya memberikan pengajaran kepada peserta didik atau membimbing peserta didik bagaimana supaya peserta didik tersebut bisa memahami apa yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, ketika peserta didik tersebut sudah menerima materi yang diberikan oleh guru tersebut, berarti peserta didik tersebut sudah menjadi manusia yang dewasa atau manusia yang seutuhnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kurikulum. Artinya bahwa guru tersebut memberikan materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Seperti saat ini yang berlaku adalah kurikulum 2013 yang berbasis tematik. Ya, demikianlah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Saudari Peggy? Apakah sudah menerima? Ya, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin menambahkan? Ya, jika tidak ada, ya demikianlah presentasi kami